Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ayub 23 ayat 10-17 di dalam tema Allah yang tidak pernah berubah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita, Ayub 23 ayat 10-17. Beginilah firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghadapi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saat kita berbicara tentang penderitaan orang Kristen, kita selalu mengingat kisah Ayub. Ayub yang selalu mendapat pujian dari Allah sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Allah mengatakan tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ayub mengalami ujian yang hebat. Segala kepunyaannya, lembu, keledai, kambing, domba, unta, termasuk para penjaganya, habis lenyap. Ke-10 anaknya pun meninggal pada hari yang sama. Mendengar hal itu, Ayub sujud dan menyembah Allah. Dalam semuanya itu, ia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Setelah melewati ujian pertama itu, Ayub tetap menerima pujian dari Allah sebagai orang yang tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun iblis telah membujuk Allah melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kemudian Ayub menerima ujian lagi. Ia ditimpa barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Bahkan istrinya menyuruhnya mengutuki Allah dan mati saja. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam penderitaannya itu, 3 orang sahabatnya datang mengunjunginya. Elifas, Bildad dan Zofar. Mereka turut merasakan kengerian penderitaan Ayub. Sampai-sampai 7 hari 7 malam mereka hanya duduk menemani Ayub tanpa bicara. Namun setelah itu, mereka menarik kesimpulan sebagaimana umumnya kepercayaan orang Yahudi, bahwa penderitaan yang dialami adalah akibat dosa. Mereka menuduh Ayub telah melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Dan mereka menyarankan agar Ayub memohon pengampunan kepada Allah, agar Allah berkenan memulihkannya. Saudaraku, setelah melewati perdebatan yang panjang tentang penderitaannya dengan sahabat-sahabatnya itu, yang dapat kita baca pada pasal 4 sampai pasal 22. Dalam pasal 23 ini, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ayub mempertanyakan tentang penderitaan dan penyakit yang dia alami kepada Allah. Penderitaannya tentu akan terasa lebih ringan jika saja dia tahu apa penyebabnya, karena dia yakin ia tidak berbuat kesalahan atau dosa tertentu kepada Allah. Tetapi mengapa dia harus menderita sebagaimana orang menanggung penghukuman dari Allah? Dalam hal ini Ayub juga berusaha membuat sahabat-sahabatnya mengerti bahwa memahami tentang Allah, tentang hidup dan penghakiman itu tidak sesederhana yang dipahami orang banyak pada saat itu. Dalam penderitaan yang dialaminya,
Ayub tidak mengungkit tentang kehilangan semua harta dan anak-anaknya. Sebaliknya lebih menunjukkan kerinduannya pada Allah dan perjumpaannya dengan Dia. Secara tidak langsung, bagi Ayub, kebersamaan dengan Allah merupakan hal yang utama, melebihi kebersamaannya dengan harta dan keluarganya. Meskipun Ayub sangat setia beribadah kepada Allah, ia merasa bahwa Allah sedang mengabaikan permohonannya. Allah seolah-olah tidak lagi hadir dalam pengalaman hidupnya. Pada ayat 8 dan 9, Ayub menyatakan bahwa ia tidak menemukan Allah kemanapun ia mencari, entah ke utara, selatan, timur, ataupun barat. Benarkah Allah tidak lagi hadir dalam pengalaman penderitaan Ayub? Di tengah keputusasaannya, Ayub mendapat pencerahan. Iman percayanya kembali berkelip seperti nyala lilin di suatu ruang yang gelap. Pada ayat 10 ia mengatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saudaraku, emas termasuk logam mulia. Logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi. Berbeda dengan kayu yang akan menjadi abu bila dibakar. Emas tetap bertahan dalam kobaran api. Hanya wujudnya yang mencair pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses pemurnian emas. Ia juga menyadari hidup ini penuh misteri, termasuk fakta bahwa Allah seolah diam saja. Namun dari situ, Ayub belajar beriman bahwa Allah itu hidup dan sedang menguji dirinya. Seolah-olah Ayub berkata kepada sahabatnya, "Hai Elifas, Bildad, Zofar, sekalipun aku tak mampu menemukan hadirat Allah, aku yakin Dia hidup dan mengetahui jalan hidupku. Dia tahu jalan yang kutempuh, aku percaya kepadanya. Setelah ujian ini berlalu, Dia akan membenarkan aku, sebab Dia tahu bagaimana aku hidup di hadapannya. Aku akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan. Aku bersaksi bahwa aku menuruti jalannya, dan firman-Nya aku simpan dalam hatiku." Di ayat 14, Ayub mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya tidaklah terlepas dari rencana Allah. Itulah yang menjadikan Ayub akhirnya menyadari dan meletakkan hidupnya di bawah rencana Allah. Pemahaman seperti ini menjadikan Ayub semakin merasa tidak berarti di hadapan Allah. Ayub semakin hormat dan takut akan Allah. Di ayat 15 dia mengatakan, "Hatiku gemetar menghadapi Dia." Ayub merasa tidak mungkin berhadapan dengan Allah menuntut keadilan versi manusia. Namun di sisi lain, Ayub tetap berkeyakinan bahwa penderitaan yang dia alami bukan karena dosa-dosanya. Saudaraku, sebagai seorang ahli hukum yang sukses, Horatio G. Spafford dan Anna istrinya, pada akhir tahun 1860, tinggal di sebelah utara pinggiran kota Chicago bersama dengan kelima anak mereka, yaitu Annie, Maggie, Bessie, Tanetta, dan Horatio Jr. Selain sibuk dengan bekerja, Horatio Spafford cukup aktif dalam gerakan abolisionis, dan ia menjadi seorang penatua gereja Presbyterian dan seorang Kristen yang tulus. Namun pada tahun 1870, iman mereka diuji melalui sebuah tragedi. Putra bungsu mereka, Horatio Jr., yang berusia 4 tahun, meninggal karena demam. Keluarga Spafford sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Pada bulan Oktober 1871, saat terjadi peristiwa The Great Chicago Fire, yaitu bencana kebakaran besar di Chicago, Horatio harus menghadapi lagi ujian dari imannya. Beberapa bulan sebelum peristiwa The Great Chicago Fire, Spafford merupakan orang kaya karena telah menginvestasikan banyak kekayaannya pada usaha real estate di pantai Danau Michigan. Kebakaran besar di Chicago itu tidak hanya menghancurkan sebagian besar Chicago, tetapi juga sebagian besar usaha Spafford. Keluarga Spafford tidak putus asa. Rumah dan anggota keluarga mereka sendiri terhindar dari bencana. Tuhan sangat baik. Walaupun keuangan mereka sebagian besar musnah, namun Anna dan Horatio menggunakan apa yang masih tersisa dari mereka untuk memberi makan orang-orang yang lapar, menolong yang kehilangan rumah, merawat yang sakit dan terluka, serta menghibur kesedihan tetangga-tetangga mereka.
The Great Chicago Fire adalah tragedi besar di Amerika, dan keluarga Spafford menggunakannya untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Untuk melupakan pengalaman pahit yang dialaminya, keluarga Spafford merencanakan perjalanan ke Eropa dengan menumpang kapal Ville du Havre. Karena suatu keperluan, maka Horatio Spafford tidak berangkat, dan hanya istrinya beserta keempat putrinya yang berlayar ke Eropa. Tragisnya, kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan tenggelam di Laut Atlantik. Keempat anaknya ikut menjadi korban, sedangkan istrinya berhasil diselamatkan. Spafford menerima berita mengenai kecelakaan itu dari istrinya, dan ia segera pergi menjemput istrinya. Saat berlayar di Samudra Atlantik, kapten kapal memanggil Horatio ke ruang kendali kapal. Ia berkata kepada Horatio, "Tuan, sebuah perhitungan cermat telah dibuat, dan saya yakin sekarang kita sedang melewati tempat di mana Ville du Havre tenggelam. Kedalaman air adalah 3 mil. Malam itu, Horatio Spafford sendirian di kabinnya, menuliskan sebuah lirik yang menjadi himne terkenal, It is well with my soul. Dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 diberi judul Dikala Hidupku. Sebagian dari kata-kata itu demikian: Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Di tengah pergumulan yang besar, Spafford tetap dapat melihat penyertaan Allah di dalam hidupnya, sehingga berulang kali ia mengatakan, "Selamatlah, selamatlah jiwaku." Di tengah susah dan beratnya hidup ini, kita perlu tetap belajar menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kemahakuasaannya tetap menyertai anak-anak-Nya. Inilah yang mestinya selalu kita ingat dan syukuri. Memang kita kerap tidak melihat tangan Allah beserta kita, tetapi bukan berarti Allah tidak menyertai kita. Saudaraku, kehidupan orang Kristen itu seperti pohon yang bertumbuh dari hari ke hari, seperti seorang yang menaiki anak tangga. Kehidupan kekristenan kita harus senantiasa naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kali kita akan naik tingkat, kita akan mengalami yang namanya ujian. Seperti anak sekolah yang akan naik kelas, ia harus menghadapi soal-soal ujian. Jika ia berhasil mengerjakan soal-soalnya dengan benar, maka ia akan naik kelas. Demikian juga dengan kita. Jika kita ingin naik tingkat, kita harus lulus dalam ujian yang diberikan Allah. Ketika kita akan menerima berkat besar dari Allah, maka kita akan melewati tantangan yang besar pula. Oleh sebab itu, kita harus siap dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Setiap orang harus melewati ujian kehidupannya sendiri-sendiri, dan masing-masing memiliki porsi yang berbeda. Seperti Ayub yang mengalami banyak ujian dan pencobaan. Kita tahu bahwa Ayub adalah manusia biasa. Ia juga tidak lulus 100% dalam ujiannya. Ayub mengalami kekecewaan, kekhawatiran, keraguan, dan sebagainya. Namun kita juga tahu bahwa Ayub bisa lulus dan melewati ujian tersebut adalah karena anugerah Allah dan kasih karunia-Nya. Kisah penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajarkan kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Allah izinkan menimpa kita. Cara Ayub memandang pergumulannya mengajarkan kita bahwa Allah memegang kendali kehidupan kita. Saat sesuatu yang buruk menimpa kita, seringkali respon kita adalah negatif, dengan langsung menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak mengasihi kita. Kita tidak pernah berhenti mengeluh dan bersungut-sungut. Penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri kita. Dan itu terjadi ketika kita mempercayai Allah di tengah kesulitan hidup kita. Ada orang-orang tertentu yang begitu rapuh saat pencobaan hidup datang. Mereka lebih memilih mencari penyelesaian duniawi daripada mencari Allah. Hari ini kita diingatkan, jangan ada seorang pun yang undur dari iman. Kalaupun kita harus mengalami kesesakan, berjanjilah untuk tetap setia kepada Allah. Dan bahwa dalam setiap ujian yang kita alami,
akan membuat kita mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah. Allah juga menanamkan emas dalam kehidupan kita. Hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Allah. Jika Allah membakar hidup kita, Dia tidak bermaksud menghancurkannya. Sebaliknya, Dia ingin mendapatkan kualitas iman yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Saudaraku, sebelum menutup khotbah ini, ada 4 hal yang dapat menjadi pegangan kita. Pertama, Allah menguji bukan untuk menghancurkan hidup kita. Penderitaan yang harus kita hadapi merupakan proses pemurnian iman kita. Jadi, jangan jauhkan diri kita dari Allah. Kedua, tetap mengarahkan pandangan kita kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan mengarahkan pandangan pada tudingan-tudingan orang lain, keluarga, sahabat, atau orang lain yang memojokkan kita. Ketiga, Allah tidak pernah berubah. Ia yang menyertai dan memberi berkat-Nya kepada kita, akan tetap menyertai dan memberikan berkat-Nya selama kita berlaku benar di hadapan-Nya. Ayub telah membuktikannya. Di akhir kisah hidup Ayub, Allah mengembalikan 10 kali lipat dari yang dia punya semula. Keempat, Allah sudah tanamkan emas dalam diri kita. Jadi kehidupan kita pun harus berstandar emas. Jika Tuhan tidak pernah berubah, kita pun jangan berubah. Jangan ubah emas dalam diri kita menjadi tidak berarti apa-apa karena penderitaan. Tetapi tingkatkan kadar atau kualitas emas itu menjadi semakin berharga. Kiranya Tuhan Allah memberi kita kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang telah kami dengar ini. Tentunya dalam kehidupan ini kami akan mengalami banyak ujian dan pencobaan atas seizin-Mu. Namun seringkali dalam menghadapi ujian dan pencobaan itu kami bersungut-sungut. Kami mengeluh dan menuduh Engkau telah jauh dari kami dan meninggalkan kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami, bahwa Engkau selalu dekat dengan kami dan memperhatikan kami. Kami menyadari setiap pergumulan, ujian, dan pencobaan yang kami alami adalah sebuah proses pemurnian iman kami kepadamu. Karena itu Bapa, kami mau seperti Ayub, sekalipun badai penderitaan berturut-turut datang menghancurkan kehidupannya, tapi imannya tetap teguh kepadamu. Matanya tetap tertuju kepadamu Bapa, sehingga dia boleh memenangi ujian. Kami mau Tuhan seperti itu. Lebih memperdulikan hubungan kami denganmu dibanding segala harta benda, bahkan keluarga kami yang hilang satu persatu. Bapa di surga, berikanlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar di dalam menghadapi ujian dan pencobaan, iman percaya kami tidak goyah. Roh Kudus mula yang meneguhkan iman kami untuk tetap berpegang teguh dan berharap kepada kuasa-Mu. Hingga pada akhirnya kami menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Karena kualitas emas yang telah Kau berikan kepada kami semakin murni. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Salam.